Di tengah badai cobaan, pasca penjarahan yang menyasar rumah mewahnya, Uya Kuya tak memilih diam. Statusnya sebagai anggota dewan memang tengah dinonaktifkan, tapi justru di saat banyak yang memilih bersembunyi, Uya dan sang istri, Astrid Khairunisa, tampil di garis depan, bukan di panggung hiburan, bukan di ruang sidang, melainkan di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Lantas, seperti apa momen penuh keharuan saat Uya Kuya dan Astrid menyambangi Jember, Jawa Timur untuk membantu para pekerja migran Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan, bahkan sampai meninggal dunia? Apa pula yang membuat keduanya tetap berbesar hati membantu orang lain, padahal juga tengah mengalami cobaan yang sangat berat? Tak hanya itu, simak momen menyayat hati saat Uya dan Astrid menyambut kedatangan jenazah TKI yang meninggal dunia di Hong Kong. Di sisi lain, seperti apa curahan hati Uya dan Astrid terkait penjarahan yang menyasar rumah mereka, bahkan status sebagai anggota dewan dinonaktifkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Jember, Jawa Timur menjadi saksi bisu dari langkah berani pasangan Uya Kuya dan Astrid. Mereka terbang langsung ke kota itu membawa misi kemanusiaan, membantu para tenaga kerja Indonesia atau TKI dengan berbagai permasalahan yang pelik dihadapi. Secara eksklusif, inilah pertama kalinya Uya Kuya hadir di hadapan masyarakat di tengah sorotan, hujatan, hingga penjarahan yang telah menyasar rumah mewahnya. Ya, meski kini statusnya sebagai anggota dewan juga tengah dinonaktifkan, namun Uya dan sang istri Astrid tetap menunjukkan komitmennya untuk turun ke masyarakat dan membantu sesama. Dan inilah liputan eksklusif tim Intens Investigasi. Langsung dari Jember, Jawa Timur. Setelah perjalanan dari jam 12 Jakarta, Surabaya ke Jember, sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 8. Berarti 8 jam perjalanan sampai Ambulu. Kita di rumah Miss Yuni dulu. Kita dihidangkan makanan-makanan enak nih. Baksonya enak, rawonnya enak. Dan nanti setelah ini baru kita akan mengunjungi Lilis. Ya, kita ke rumah Mbak Lilis yang pernah 2 tahun yang lalu saya pulangkan ke sini dalam keadaan koma, lumpuh dan lain sebagainya karena tabrak lari. Dan Lilis ngabarin kita udah sembuh, udah bisa bangun, udah bisa jalan, bisa ngomong sekitar 6 bulan yang lalu. Dan kita nih baru sempat menengok Lilis. Dan nanti malam jenazah Rifa akan tiba. Sekarang udah sampai Surabaya, perjalanan ke Jember lagi 4 jam. Nanti kita akan memulangkan jenazah Rifa dari TKW atau PMI asal Hong Kong. Ini cobaan terberat yang pernah kita alami, nggak pernah kebayang. Cuman ya justru kita bersyukur alhamdulillah Tuhan ngasih cobaan ini. Mudah-mudahan ini ya cobaan yang paling berat yang Tuhan kasih kita. banyak yang bilang ngapain jadi DPR. Cuman tujuan kita memang jadi DPR seperti ini. Pengennya lebih banyak nolong orang. Walaupun maksudnya sekarang nonaktif, tapi apa yang kita percaya, yang kita jalani. Ya itu namanya yang demo tapi anarkis gitu loh. Nah iya, demo ya demo tapi menyampaikan aspirasi kan gitu. Tapi itu kan anarkis kan merusak ya. Sambil berurai air mata, Uya dan Astrid sempat curhat di hadapan masyarakat Jember terkait penjarahan yang sempat menyasar rumah mereka. Ironisnya semua itu justru dibangun dari hasil jerih payahnya selama belasan tahun berkiprah di dunia hiburan tanah air dan bukan dari penghasilannya sebagai anggota dewan yang baru diembannya kurang dari setahun. Lantas apa yang membuat Uya dan Astrid tetap tegar di tengah berbagai cobaan yang menimpa, bahkan tetap berbesar hati untuk membantu orang lain yang membutuhkan?
Yang satu nggak kelihatan ya Mbak Lilis? Yang satunya nih kelihatan. Oh, alhamdulillah. Yes, nggak apa-apa, dudukan di sini. Kita yang di bawah nggak apa-apa. Di sini. Duduk dulu. Dia terbongkar kan ternyata. Saya sih nggak mikirin kejadian yang kemarin ya. Jadi emang saya fokus hari ini hari ini kedatangan saya ke Jember mau ketemu Lilis sama nanti ada pemulangan jenazah TKW dari PMI dari Hongkong ke Jember juga atas nama Mbak Rifa ya. Malam ini rencana sampai dan ya biar sekarang posisi saya sedang nonaktif tapi saya tetap kan yang saya jalani ini untuk membela para PMI TKI kan dari sebelum saya jadi DPR, Miss Yuni udah tahu juga dari 4 tahun yang lalu, dari saya masih jadi artis sampai sekarang tidak akan pernah berubah, saya tetap akan lakukan ini kok, insya Allah. Selepas momen curhat penuh keharuan, Uya Kuya dan Astrid tak langsung kembali ke Jakarta. Mereka melanjutkan perjalanan ke Dusun Sentong, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Bahkan, pihak rumah sakit sempat mempertimbangkan eutanasia karena peluang hidupnya hanya 40%. Meski penuh perjuangan, Uya rela bolak-balik Indonesia-Malaysia hingga 3 kali demi satu hal, memulangkan Lilis ke pangkuan keluarganya. Besok kita pulang. Oke, sekarang istirahat. Senang, semangat, tangannya mana diangkat nih? Ayo semangat. Oke. Ya. Kita jalan-jalan ke sana ya. Tadi katanya mau beli apa? Bakso? Iya. Sate? Iya. Asik. Ya Allah, terima kasih Bapak Uya, terima kasih Bu Astrid. Semua. Iya, sama-sama. Dan semua tim, saya ucapkan terima kasih. Inilah wajah-wajah orang-orang baik yang menolong Mbak Lilis. Amin. Cuma doa terbaik aja lah untuk kalian semua. Amin. Amin. Kami Amin. Amin. tidak bisa membalas apa-apa. Amin. 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 Semoga Doa Allah aja. membalas jasa baik kalian semua. Kalianlah wira kami. Amin. Iya. Yang penting doanya. Ya doa. Ya sudah ditunjukkan ini, jadi dia semangat. Sudah dendanya dibayar, udah ada SPLP-nya. Kita pulang ke Jember. Semangat, oke? Semangat mana semangatnya? Iya. Angkat Besok tangan. nih yang nemenin ada Mas Budi, Mas Abdul. Nih makasih Mbak Wiwi nih yang semua ngurus semua transportasinya nih, medikalnya ditemenin semua. Yang satu nggak kelihatan ya Mbak Lilis? Yang satunya nih kelihatan. Oh, alhamdulillah. Yes, nggak apa-apa, dudukan di sini. Kita yang di bawah nggak apa-apa. Di sini. Duduk dulu. Dia terbongkar kan ternyata. Oh ini suaminya. Ini suaminya ini. Iya, aku pertama kali kan Iya, halo suaminya. Kalau yang ini pasangin. Nah, udah Astrid besar. Ibu pernah ketemu Lilis ya? Belum pernah. Mas Uya sampai nangis. Pernah mah di sini tuh. Kenapa nangis ya? Ada tisu nggak? Karena kan kemarin Mas Uya apa ya? Udah nggak ada harapan untuk Lilis pulang ya Pak ya. Masih ingat nggak saya ngomong itu? Lihat Lilis bisa bicara, ngomong nama aku tuh aku Nangis dia. Telepon aku ngomong, ini bener Lilis. Ini Mbak Lilis ya Miss? Nah, iya ini Mbak Lilis. Aku bilang, dokter bilang nggak ada harapan hidup. Mas Uya bilang, kalau Tuhan udah berkehendak, tidak ada siapapun yang bisa membalas. Ini kita ada di Jember, Ini sama Mbak Lilis yang bulan Februari tahun 2024, 1,5 tahun yang lalu kita
tolong, kita bantu, kita pulangkan ke Indonesia, ke Jember. Dari Malaysia pada saat itu Mbak Lilis dalam keadaan lumpuh, hampir koma ya, sempat hampir suntik mati. Dan habis itu sudah ditaruh di luar rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah kebajikan. Ada Mbak Farah yang nolong, Mbak Farah komunikasi sama Miss Yuni komunikasi sama saya. Dan pada saat itu saya lagi masa-masa kampanye ya. Saya datang ke Malaysia pagi-pagi. Pada saat itu kondisinya juga saya waktu ngeliat gimana cara mulangin ya, karena Mbak Lilis tuh terbaring tidur pakai selang-selang. Ya semua itu pun makan masih pakai selang. Gak bisa makan, gak bisa ngomong. Cuman kakinya digips, tangannya digips. Cuman dia bisa nulis tapi nggak jelas gitu ya. Pada saat itu pokoknya sampai saya 3 kali datang baru bisa pulang dari Malaysia lewat perjalanan yang sangat panjang. Dan pada saat itu juga kita berpikir, aduh bisa nggak ya dalam kondisi ini, takutnya di jalan kenapa-napa. Tapi ternyata alhamdulillah sampai Jember. Dan pada saat itu untuk sampai Jember pun udah mujizat, khawatir udah sampai Jember selamat tuh. Dan katanya udah nggak mungkin sembuh kan. Ternyata alhamdulillah sekarang bisa jalan, bisa ngomong karena pertolongan Allah. Terus semua masyarakat di sini juga. Maaf Lilis, Uya baru kesini, baru sempat hari ini kesini. Ya walaupun saya lagi kena masalah, kena musibah, cuman ya mungkin kalau saya nggak kena masalah saya belum kesini kali. Ya saya masih sibuk di sana ya, masih sibuk di Jakarta ya. Ujian. Iya ujian. Amin, doain aja. Mudah-mudahan kebenaran akan segera, yang membuat video-video hoax dengan narasi-narasi palsu, mudah-mudahan segera terbuka. Momen pertemuan mereka pun penuh keharuan. Uya dan Astrid mengaku sangat bersyukur dengan kondisi Lilis yang kini semakin membaik. Hujan air mata tak bisa dibendung. Warga sekitar, keluarga setempat ikut larut dalam suasana haru. Lilis yang sempat dianggap tak akan pulang, kini kembali ke tanah kelahirannya berkat perjuangan yang tak kenal lelah. Kan baru lihat videonya aja nangis. Waktu beberapa bulan yang lalu lihat Lilis sudah bisa berjalan, bisa ngomong Pak Uya, makasih Pak Uya gitu kan. Dan makasih Pak Uya, makasih Pak Jul ya. Dan sekarang di depan mata ngelihat Lilis yang waktu itu terbaring nggak berdaya, pakai selang, ini udah bisa ngomong, dulu ngomong aja nggak bisa, tapi udah bisa ketawa. Ya rasanya yang otomatis aja, karena ini dulu orang yang saya temuin, saya bantu dulu, udah nggak mungkin, kayak resiko bawa ke Jembernya resiko gitu kan. Gitu, tapi ya alhamdulillah ini mujizat kebesaran Allah. Waktu kita datang, terutama saya datang itu benar-benar Mbak Lilis waktu itu keadaannya drop ya Mbak Lilis ya. Mbak Lilis cuman bilang pengen sholat, bilang katanya pengen sholat. Terus inget apa Mbak Lilis, coba inget anak, coba inget orang tua, yuk sembuh yuk, saya bilang gitu. Cuman yang ditulis di kertas ingetnya Allah. Saya langsung bilang begini sama Mbak Lilis, masih inget kayak kita, yuk Mbak, kita berdoa bareng. Saya bilang sama Mbak Lilis kuat. Ya Mbak Lilis nangis saat itu, kuat Mbak Lilis, inget keluarga, inget anak, mau pulang kan harus sehat, saya bilang gitu, harus sehat. Kalau ada rasa down sedikit itu udah pasti, ada rasa terpuruk itu pasti. Saya bilang, Mbak Lilis yuk kita Al-Fatihah, kita berdoa bersama. Saya seharian waktu itu ya Mbak Lilis ya, kita Al-Fatihah bareng, kita berdoa bareng. Sampai akhirnya dapat kabar Mbak Lilis udah sehat, yuk kita harus balikin sekarang. Nah alhamdulillah, langsung kita cari cara pas keadaannya Mbak Lilis pas lagi nggak drop gitu. Ya alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah sekarang apa tadi dengar ketawa terus alhamdulillah seneng ya. Senang banget. Alhamdulillah amin. Terima kasih Pak Uyan. Makasih juga Pak Afrik. Simak pula momen menyayat hati saat Uya dan Astrid menyambut kedatangan jenazah TKI yang meninggal dunia di Hong Kong. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Setelah
Setelah momen haru bersama Lilis Indrawati, Uya Kuya dan Astrid kembali menempuh perjalanan emosional, kali ini menuju rumah duka seorang TKW asal Jember lainnya, Rifa Hamidah, yang tutup usia di Hong Kong, tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Proses pemulangan jenazahnya pun memakan waktu lebih dari sebulan, melibatkan banyak pihak, dan salah satunya adalah Uya yang turut mengawal dari awal hingga akhir. Sang ibu yang selama bertahun-tahun hanya bisa melihat anaknya lewat video call, kini harus menyambut kepulangannya dalam peti jenazah. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kesedihan yang menyelimuti malam itu. Bahkan, Uya dan Astrid tak kuasa menahan air mata mereka. Izin bapak-bapak sebelum dimakamkan karena Sini. Hari ini almarhumah Reva sudah sampai Jember. Kita pulangkan bersama Miss Yuni, saya dan teman-teman yang lain juga sudah sampai sini. Ini prosesnya sudah dari sebulan yang lalu, Miss ya. Waktu Miss kontak-kontak saya segala macam, dan alhamdulillah hari ini bisa sampai Jember karena memang perlu proses pemulangan jenazah. Dan Ibu juga hari ini Reva sudah dimakamkan, Ibu yang sabar. Iya. Ya, sudah berapa tahun Rifa di Hong Kong? Udah 20 tahun lebih, Pak. 20 tahun lebih ya, Bu. Iya. Diikhlaskan, Bu ya. Iya. Ya, cuma ini yang bisa kita lakukan buat. Iya. Ya, semoga amal ibadah diterima, almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uya dan Astrid tak hanya menyerahkan jenazah, mereka ikut berdiri di sisi keluarga, ikut mengantar Rifa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Meski hari sudah malam, mereka tetap ikut dalam prosesi pemakaman, menyatu dengan warga, menyatu dengan duka. Apalagi melihat betapa pilunya hati sang ibu setelah begitu lama mencari bantuan demi bisa mengembalikan sang anak ke tanah air. Meskipun kini pulang tinggal nama, namun ia tetap bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Uya, Astrid, dan pihak yang telah membantu kepulangan jenazah anaknya dengan setulus hati. Satu tahun setengah yang lalu ya, ibu telepon saya minta anaknya. 1,5 tahun yang lalu ibu buat video minta anaknya untuk dipulangkan, dan saya berjanji untuk memulangkan walaupun tinggal nama nggih Bu nggih. Dan terima kasih buat para donatur ya, Mas Uya terima kasih sumbangannya juga.
para donatur yang di luar dan Pak Dewan juga dan Disnaker Jember juga terima kasih, dan tim yang ada buat masyarakat yang ada di sini. Saya secara pribadi terima kasih. Saya tidak bisa memulangkan Reva dalam keadaan sehat, Ibu, tapi saya penuhin janji saya. Reva sudah pulang walaupun tinggal nama ya Ibu ya. Pesan buat teman-teman pekerja migran yang ada di luar sana, jaga kesehatanmu, ibumu, orang tuamu, suamimu menunggumu. Sehat-sehat buat semua pekerja migran Indonesia dimanapun berada, yang sehat, jaga kesehatan, dan banyak yang menunggu di rumah. Ada ibu, ada bapak, ada budes, anak-anak. Jadi yang kuat. Terima kasih semuanya ke ini kru semua yang antarkan Rifa ke sini. Saya terima kasih sekali, nggak bisa membalas apa-apa, cuma hanya doa saya semoga semuanya sehat semuanya. Di sisi lain, seperti apa curahan hati Uya dan Astrid terkait penjarahan yang menyasar rumah mereka, bahkan status sebagai anggota dewan dinonaktifkan? Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Terharu, pahit, tapi tidak patah, itulah benang merah dari curahan hati Uya Kuya dan Astrid yang secara eksklusif dibagikan di tengah misi kemanusiaan mereka di Jember. Setelah dihujat habis-habisan, rumah mewah mereka dijarah hingga nyaris tak bersisa. Hingga status Uya sebagai anggota dewan dinonaktifkan. Namun keduanya tetap memilih untuk turun ke masyarakat, membantu sesama. Uya dan Astrid mengungkap momen pertama mereka kembali ke publik saat salat di Masjid Istiqlal. Ada rasa takut, khawatir akan pandangan orang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dukungan mengalir, pelukan, ucapan sabar dari orang-orang yang bahkan tak mereka kenal. Momen itu menjadi titik balik bahwa kebaikan tak selalu dibalas kebencian. Jalanan hatiku ya, jadi Tuhan itu ketika kan habis masalah itu kan saya langsung besok ke Istiqlal. Sholat di situ tuh rasanya belum. Itu pertama kali kita berani keluar tuh. Dan ada ketakutan loh awalnya, maksudnya kan karena hebohnya itu kan kita pasti nanti dilihat orang gimana apa. Tapi enggak, sering sholat orang pada sabar ya, pasti sampai itu langsung, oh ini berarti tidak seperti yang kita bayangkan. Berarti memang udah yang isinya udah direncanakan, orang-orang malah lebih banyak sabar, sholat, nggak ada yang berani ganggu apa, udah selesai baru ini langsung. Uya dan Astrid kembali mengingat saat semua barang di rumah mereka dibawa kabur. Bahkan benda-benda personal seperti foto pernikahan dan piala penghargaan. Tapi di tengah kerusakan, ada secercah harapan. Sejumlah kucing kesayangan mereka kembali. Bahkan ada warga yang mengembalikan mangkok. Bagi mereka, itu bukan sekadar benda, tapi simbol bahwa empati masih hidup. Keduanya juga mengakui bahwa dirinya justru merasa lebih kuat. Bisa membantu orang lain, katanya, membuat hati terasa lebih ringan. Meski belum bisa melakukan banyak hal, mereka tetap melangkah. Bahkan saat tahu akan ada pihak yang tak suka, mereka tetap terbang ke Jember membantu mereka yang membutuhkan. Ikhlas memang bukan hal yang mudah, tapi justru dari luka itu, Astrid dan Uya belajar untuk tetap hadir, tetap berbuat baik, tetap menjadi manusia. Kita gimana ya? Piano segede piano loh ya. Sama ini loh, kursi pijet gimana caranya coba? berat itu. Berat, orang sampai kloset, cuci tangan. WC itu apa tuh? WC buat Kloset. Bongkarnya gimana? Jadi grand piano itu dibawa keluar? Grand piano dibawa keluar. Tapi nggak dibalikin? Apa? Belum dibalikin? Belum. Padahal Tahu dibawa kemana? piano kalau digeser dikit udah suaranya udah nggak enak kan? Tunnya berubah. Dan berat loh. Itu grand piano loh, Mas tahu kan Iya. gimana cara bawanya? Aku lihat di TV soalnya. Itu aku sampai pikir gimana ini orang bawanya.
Bukan masyarakat yang sesungguhnya lah ya. Itu kan netizen yang terprovokasi aja. Malah sekarang lebih kuat lagi. Pas kembali lagi ke ini aku ngerasa wah aku harus lebih awas lagi, lebih kuat lagi. Ya bisa lebih banyak bantu orang itu udah rasanya di dada tuh udah wah pokoknya abis ini kita harus lakukan hal ini lagi, bantu orang lagi. Itu malah Ini aku masih hati itu dari apa itu? alhamdulillah kita sudah melewati ini dan kita selamat lah istilahnya, kita nggak depresi, kita nggak apa, kita bawanya ya itu loh, mungkin terbesarnya adalah kata ikhlas. Mungkin orang gampang ngomong ikhlas tuh gampang sekali, udah ikhlas tapi menjalaninya tuh tapi sekarang ikhlas Ini loh yang aku pikir wes gimana caranya? Cuman pas kucing-kucing itu ya kita pengen balik piala-piala penghargaan, foto-foto pernikahan tuh sekarang belum ketemu yang foto album-album. Dipakai buat apa? Nggak tahu. Tak kasih tahu. Ada yang mengembalikan mangkok. Buat mangkok. Hari ini ada yang bilang saya ngambil mangkok, mohon maaf. Dibalikin mangkoknya. Foto pernikahan album ini kan buat apa sih? Nggak tahu. Sama mereka yang dipakai buat apa? Ngefan mah. Kita sampai sekarang nggak melapor apa-apa. Malah polisi kan minta keterangan kita untuk datang, kita belum datang. Baru kemarin aja kita RJ kantor sejatis yang ada ibu-ibu yang AC terus dia ngembalikin tapi ditangkap warga kan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.